Halo guys, selamat datang di channel YouTube pertama atau perdana saya yang akan berisi tentang video pembelajaran sejarah yang berjudul Tantangan Awal Kemerdekaan Indonesia. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, alangkah baiknya kalau kita berkenalan dulu, karena tak kenal makanya kenalan. Nama saya Yelsi Mayasari, biasa dipanggil Yelsi, kelas 11 IPA 5, dan saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Sungai Geringging. Dan pembelajaran ini dibimbing oleh guru pembimbing saya, yaitu Bu Irma Yeni, tahun pelajaran 2021-2022, Kabupaten Padang Pariaman. Pada pembahasan di video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Tantangan Awal Kemerdekaan Indonesia. Nah, kira-kira apa-apa aja sih tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia setelah mengalami kemerdekaan? Tentu saja banyak ya, karena tidak mungkin semuanya membaik begitu mudah. Tentu saja masih ada banyak perjuangan-perjuangan yang harus dilalui. Nah, untuk mengetahui tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada masa itu, alangkah baiknya teman-teman menyimak video ini sampai selesai. Keadaan Indonesia setelah merdeka secara politik belum begitu mapan, karena adanya ketegangan, kekacauan, dan insiden yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena masih ada yang belum ikhlas kalau Indonesia merdeka. Contohnya nih, masyarakat Indonesia yang masih bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang. Dan ditambah lagi, rakyat Indonesia harus menghadapi tentara Inggris yang pada saat itu datang atas nama sekutu dan nikah dari Belanda. Pemerintah dan perlengkapan negara sudah terbentuk, tetapi karena masih baru berdiri, tentunya masih banyak kekurangan. Begitu juga dengan keadaan perekonomian di Indonesia yang masih memprihatinkan, yakni terjadinya inflasi yang tinggi. Hal tersebut dipicu karena peredaran mata uang Jepang yang tidak terkendali, sementara nilai tukarnya sangat rendah. Pada waktu itu, berlaku 3 jenis mata uang yang beredar di Indonesia. Yang pertama, mata uang Hindia Belanda. Yang kedua, mata uang Jepang. Dan yang ketiga, setelah nikah datang, mata uang nikah juga berlaku di Indonesia. Kondisi perekonomian pada masa itu semakin parah karena adanya blokade yang dilakukan oleh Belanda yang bertujuan untuk menjatuhkan perekonomian di Indonesia. Keadaan politik dan perekonomian yang tidak stabil di Indonesia pada saat itu diperparah dengan kedatangan sekutu dan nikah. Setelah Jepang menyerah terhadap sekutu, kemudian sekutu menegaskan terhadap Jepang untuk mempertahankan status quo sampai sekutu datang ke Indonesia. Pasukan sekutu dibagi menjadi 2, yakni di bagian wilayah timur dan barat, yang dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mountbatten. Kemudian Mountbatten membentuk AFNI yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christopherson. Pada mulanya, kedatangan sekutu ke Indonesia disambut dengan sikap netral oleh masyarakat Indonesia. Tetapi, setelah masyarakat mengetahui bahwa sekutu membawa nikah ke Indonesia, masyarakat berubah menjadi penuh kecurigaan. Hal ini dikarenakan nikah merupakan pegawai sipil Belanda yang ditugaskan untuk mengambil alih pemerintahan sipil di Indonesia. Sejak nikah mempersenjatai tentara Nil yang baru dilepaskan dari tawanan Jepang, situasi keamanan di Indonesia semakin memburuk. Ada beberapa daerah-daerah yang didatangi oleh sekutu, dan di sana terdapat beberapa insiden yang terjadi saat pertempuran.
Berikut insiden dan daerah yang didatangi oleh Sekutu dan Nika. Pertama, peristiwa di Surabaya. Dalam peristiwa di Surabaya ini, terdapat dua peristiwa penting yang terjadi pada masa itu. Yang pertama, insiden bendera di Hotel Yamato. Pada tanggal 19 September 1945, Belanda mengibarkan bendera negaranya yang berwarna merah, putih, biru di Hotel Yamato. Pemuda Indonesia yang marah melihat hal tersebut merobek bendera warna biru Belanda tersebut, sehingga yang tersisa warna merah putihnya saja. Peristiwa penting kedua yang terjadi di Surabaya yaitu pada saat Gubernur Jawa Timur menolak ultimatum yang diberikan oleh Afni. Munculnya ultimatum tersebut ketika tewasnya Brigjen AWS Malabi dalam pertempuran antara rakyat Surabaya dan pasukan Afni. Pada tanggal 10 November 1945, pecahlah peperangan antara masyarakat Surabaya dan pasukan Afni. Ribuan masyarakat Surabaya gugur dalam peperangan tersebut. Untuk mengenang peristiwa tersebut, dibuatlah Tugu Pahlawan di Surabaya dan pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Insiden yang kedua yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Ketegangan terjadi pada tanggal 14 Oktober 1945. Pada saat itu, tawanan Jepang yang diangkut dari pabrik gula Cempiring ke penjara Bolu Semarang melarikan diri. Dan pada petang harinya, petugas kepolisian Indonesia yang sedang bertugas menjaga air di Wungkai itu diserang oleh pasukan Jepang. Dan terdengar juga kabar bahwa air di candi telah diracuni oleh Jepang. Kemudian Dr. Karyadi, ketua laboratorium Dinas Perusahaan, dibunuh oleh Jepang ketika ingin mengeceknya. Hal ini semakin menambah sengit pertikaian. Pada tanggal 17 Oktober 1945 tercapai sebuah perundingan genjat senjata. Dan pada tanggal 18 Oktober 1945, Jepang berhasil mematahkan serangan pemuda Indonesia dan mengeluarkan ultimatum, yakni pemuda Indonesia harus menyerahkan senjata pada tanggal 19 Oktober 1945. Kalau tidak, Semarang akan dibumi hanguskan. Namun, menjelang pembumi hangusan, tentara Sekutu sudah berada di pelabuhan Semarang yang membuat rencana itu pun gagal. Yang ketiga, ada insiden yang terjadi yaitu pertempuran di Ambarawa. Pertempuran di Ambarawa ini terjadi di Jawa Tengah yang melibatkan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Indonesia dengan pasukan Sekutu. Pertempuran ini berlangsung sekitar 3 minggu yang dimulai pada tanggal 20 November 1945. Pasukan Sekutu yang datang bertujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang yang ada di Ambarawa dan Magelang. Ternyata Sekutu diboncengi oleh Nika. Insiden bersenjata mulai terjadi di saat Sekutu dan Nika membebaskan secara sepihak interniran Belanda di Ambarawa dan Magelang. Pasukan Sekutu dan TKR pun bentrok walaupun sudah ada perundingan sebelumnya. Kemudian, pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan TKR menuju sasaran masing-masing dan dalam waktu setengah jam, pasukan TKR berhasil mengepung musuh dalam kota. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1945, musuh meninggalkan Ambarawa dan melarikan diri ke Semarang melalui Ngasnah. Yang keempat, insidennya yaitu Bandung Lautan Api. Pasukan Sekutu mengeluarkan ultimatum pada tanggal 21 November 1945.
agar Kota Bandung bagian utara dikosongkan paling lambat sampai tanggal 29 November 1945. Namun, ultimatum tersebut tidak dihiraukan, sehingga terjadi bentrokan senjata. Hasilnya, Bandung bagian utara dikuasai oleh Sekutu, sedangkan Bandung bagian selatan dikuasai oleh TKR. Setelah menguasai bagian utara, ultimatum kedua pun dikeluarkan agar masyarakat dan TKR mengosongkan Bandung bagian selatan pada tanggal 23 Maret 1946. Setelah mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan politik, pemerintah Indonesia memerintahkan TKR untuk segera mundur dan mengosongkan daerah Bandung bagian selatan. TKR pun mengikuti perintah tersebut. Namun, mereka tidak mau memberikan Bandung Selatan secara cuma-cuma, sehingga para pasukan membumi hanguskan wilayah tersebut. Setelah itu, para pejuang tetap melakukan perlawanan dengan melakukan perang gerillian. Kemudian, gugurlah Muhammad Toha dalam peristiwa peperangan tersebut. Saat ini, peristiwa itu dikenang sebagai sebutan Bandung Lautan Api. Nah, itulah beberapa perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh pejuang kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apakah sampai di sini saja perjuangan-perjuangannya? Tentu saja tidak ya. Itu hanya beberapa contoh perjuangan yang terjadi di insiden daerah-daerah. Untuk pemahaman lebih lanjut bisa teman-teman temukan seperti di buku, di internet atau yang lainnya. Baik, sekian dulu dari presentasi saya Yelse Mayasari. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf ya. Bye-bye.